Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kepada seluruh jemaat GPDI Sudirman dan jemaat GPDI Bojong Indah dan kita semua yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan dan kegagahan kita. Kita boleh ada sampai pagi hari ini. Biarlah ucapan syukur yang keluar untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua yang ada di bait Tuhan dan yang ada di rumah, sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyembah kepada Tuhan yang sudah memberikan kehidupan pada kita semua. Ku rindu setiap waktu hidup Berdaulat
Benar ya Bapa, Engkaulah Tuhan kami. Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekuatan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sampai pagi hari ini kami boleh kembali datang untuk berbakti kepadamu. Tuhan Yesus, mari Engkau tolong kami untuk dapat memuji Engkau dengan sungguh, memuliakan dengan sungguh Tuhan. Karena itulah ucapan syukur kami, itulah yang dapat kami lakukan untuk melas kasih-Mu saat ini Bapa. Mari Engkau urapi setiap hamba-Mu yang melayani Engkau. Kau urapi setiap jiwa-jiwa jemaat-jemaat juga yang ada di rumah Tuhan, supaya Bapa kami sungguh merasakan kehadiran-Mu dimanapun kami ada Bapa, untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Pimpinlah ibadah kami, Roh Kudus Engkau bekerja di antara kami, menguatkan, memampukan, memulihkan kami Tuhan. Pakai setiap pelayan-pelayan-Mu, baik dari WL, singer, pemain musik Tuhan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapan-Mu ada bersama-sama dengan dia. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, penuhi kami dengan hadir-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Yesus. Kami berterima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari dengan segenap hati-Mu, penuhi kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Dengan hadir-Mu, kami rindu memandang-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, haleluya, dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indah
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Penuhi kami Tuhan, kami rindukan sungguh. Menaungi kami Tuhan, kasih-Mu Yesus. Bersyukur, berterima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami angkat tangan kami Tuhan. Dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, katakan penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling terbaik bagi Tuhan. Mari saya mengundang kita semua, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau menyatakan pada pagi hari ini, Dia Allah yang terlalu baik. Karena berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Mari angkat tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu dan bagiku. Mari umat Tuhan, sama-sama katakan ini. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dengan imanmu katakan dia gunung batu, dia keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi. Lebih sungguh katakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Terima kasih. Yang setia bagi Tuhan kita, dia Yesus kekuatan, dia gunung batuku. Haleluya, haleluya. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari semua sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah bertepuk tangan yang meriah, bersuka cita bagi Tuhan kita.
syukur. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah mengarah dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhijau. haleluya. Lagi kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan wasmuku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah mengarah dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. hati kami percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Lebih sungguh, lebih sungguh katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Makasih Tuhan. haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, Haleluya, terima haleluya. kasih. Kasih setiamu tidak beranjak dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sampai pada pagi dan siang hari ini. Kami ada bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tapi biarlah kami dapat menikmati kasih dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin saat ini Tuhan, kami belum melihat jawaban yang Engkau berikan. Kami belum melihat Tuhan, tapi kami tetap percaya rancangan-Mu, rencana-Mu yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami tetap mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin Yesus. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti.
puji syukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih karena kebesaran-Mu, kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu karena Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan tinggi ya Bapa. Engkau Allah yang layak Tuhan Yesus menerima setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan Engkau saja ya Bapa. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami perlu akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dengan firman-Mu Engkau akan memberikan kekuatan di dalam hidup kami Tuhan, menghadapi hidup akhir-akhir ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan sumber kekuatan kami. Firman-Mu akan membentuk kami, merubah kami Tuhan menjadi karakter yang seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau sudah persiapkan, pakai mulut bibir lidah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Dan kami Tuhan berdoa, ada satu oknum yang tidak senang ketika kami mendengar firman-Mu. Untuk itu Tuhan kami bersatu hati, di dalam nama Yesus kami perintahkan keluar, kami usir segala kuasa kegelapan, roh jahat, roh setan yang coba mengganggu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin Tuhan acara pendengaran firman-Mu kepada kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong kita sepanjang 1 minggu ini dan kita boleh ada sebagaimana kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema dalam firman Allah pada pagi hari ini, yaitu tentang mempertahankan iman. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 3 sampai 4. Kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 3 sampai yang keempat. Berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita mempertahankan iman. Kita saat ini sedang ada dalam satu perjalanan menuju kepada tujuan kita bersama, yaitu orang-orang percaya, agar kita dapat masuk dalam kerajaan sorga. Menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai mempelai pria, di mana kita menjadi orang-orang salehnya Tuhan, menjadi gereja yang sempurna, menjadi mempelai wanitanya Kristus. Itulah tujuan perjalanan kehidupan kekristenan kita. Dan saat ini kita sedang dalam perjalanan sampai menuju ke sana. Berarti kita sekarang sedang berjalan mempertahankan iman kita. Untuk sampai pada akhirnya kita bisa mempertahankan iman kita. Kita bisa setia sampai di akhir dan kita bisa menjadi mempelai wanitanya Kristus.
Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, di dalam kita mempertahankan iman kita selama kita ada di dalam dunia ini, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak halangan di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Itu sebabnya firman Allah hari ini memberikan nasihat agar kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab berkata bahwa ada nasihat dalam firman Allah yang berkata yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian. Artinya orang yang setia pada awalnya bisa saja dia tidak setia pada akhir perjalanan kehidupan kekristenannya. Yudas adalah seorang dari salah satu 12 murid Tuhan. Tetapi dalam perjalanan pengiringannya bersama Tuhan, dia tidak setia sampai di akhir. Dia gagal menyelesaikan apa yang dia sudah percayai dan ikuti selama ini. Itu sebabnya kita perlu berjuang, kata ayat 3 tadi, tetap berjuang mempertahankan iman. Karena di tengah-tengah perjalanan kita mempertahankan iman, kita akan menghadapi banyak sekali orang-orang. Termasuk dalam ayat 4 dikatakan, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Jadi dalam kehidupan perjalanan kekristenan kita, kita tidak tahu kita bisa disusupi oleh orang-orang di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah pekerjaan dan usaha kita. Dan Alkitab berkata mereka adalah orang-orang yang fasik. Dalam ayat 4, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Artinya orang-orang seperti ini bisa ada di dalam perjalanan kekristenan kita. Nah, kalau kita tidak bisa memimpin diri kita untuk mempertahankan iman, maka kehidupan kita bisa saja terjebak bahkan terpengaruh dengan orang-orang yang ada yang disampaikan oleh firman Allah. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahkan kasih karunia Allah. Berarti kita harus waspada. Di dalam berjuang mempertahankan iman kita harus waspada. Karena kita diizinkan bergaul dengan siapa saja di dalam dunia ini. Kita diizinkan berinteraksi, berkomunitas dengan siapa saja di dalam dunia ini. Dan di antara orang-orang itu mungkin ada yang sudah dikatakan oleh firman Allah, yaitu orang-orang yang fasik. Mengapa kita harus waspada? Yang pertama, kita lihat pesan firman Allah dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi Alkitab berkata kita harus waspada. Di dalam pergaulan perjalanan kekristenan kita menuju ke akhir nanti, akan ada gangguan, hambatan, tantangan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah itu di dunia pekerjaan, di dunia sekolah, pendidikan, bahkan di tengah-tengah komunitas pelayanan sekalipun.
Alkitab berpesan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kita harus waspada. Yang kedua, mengapa kita harus waspada? Karena orang-orang fasik itu bisa berada di mana saja. Di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan sahabat, tetangga, teman, bahkan di dalam lingkungan pelayanan kita sendiri. Bisa berada di mana saja orang-orang yang demikian, orang-orang fasik. Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang demikian, lama-kelamaan pola pikir kita, pola hidup kita juga terbawa, saudara. Dalam khotbah saya minggu lalu berkata bahwa hati-hati dalam memilih teman. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, sekarang kita coba belajar lewat firman Allah. Mengapa kita harus belajar? Supaya kita tahu. Dengan kita tahu, kita bisa menjaga diri kita di dalam berjalan menuju kehidupan kekristenan yang sedang kita tuju. Kita lihat dalam firman Allah, siapa orang-orang fasik itu? Kita baca dalam Mazmur pasal 50 ayat 16 sampai 22. Berkata demikian. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman. Perhatikan, Allah sendiri yang berfirman. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Jadi Allah sendiri berfirman dan sedikit marah dengan berkata, ngapain lo baca-baca firman gua gitu kira-kira kalau dalam bahasa Betawi. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku kata Allah dan menyebut perjanjianku dengan mulutmu. Ayat 17. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jadi Tuhan berkata orang-orang fasik ini, engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Ayat 18, jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Ayat 19, mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Ayat 20, engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Ayat 21, itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Ayat 22, perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Nah, ini Alkitab menyampaikan tentang orang fasik. Nah, dengan Alkitab menyampaikan tentang orang fasik, maka kita bisa membuat satu kriteria atau ciri-ciri orang fasik berdasarkan Mazmur pasal 50 ayat 16 sampai 22 tadi, saudara. Kita lihat dari firman Allah itu, maka kita dapat membuat kriteria atau ciri-ciri orang fasik. Yang pertama, mencari tahu firman dan menyebut-nyebut. Ayat 16 tadi. Tuhan berkata, apa urusanmu menyelidiki ketetapanku? Apa urusanmu menyelidiki firmanku? Jadi orang fasik juga mencari tahu firman dan menyebut-nyebut. Tetapi tujuan orang fasik mencari tahu firman bukan untuk melakukan firman Tuhan, bukan. Mereka mencari tahu firman bukan untuk melakukan firman Tuhan. Justru mereka mencari tahu firman untuk digunakan dengan tujuan mereka. Yang kedua, ciri-ciri orang fasik itu membenci teguran, kata ayat 17.
membenci teguran atau tidak suka ditegur oleh firman Allah, dan mengesampingkan firman Allah. Ini ciri yang kedua dalam Mazmur pasal 50 ayat 17. Jadi ciri yang kedua membenci teguran, tidak suka ditegur oleh firman Allah. Tadi Tuhan sudah bilang, apa urusanmu menyelidiki firman Allah? Orang fasik menyelidiki firman Allah cuma cari tahu. Tapi ternyata mereka tidak suka ditegur oleh firman Allah. Berapa banyak ada jemaat Tuhan yang berkata ketika mendengar firman Allah. Bukan hanya di sini, bahkan di mana saja. Ketika mereka mendengar firman Allah berkata, aduh firmannya tidak enak, itu menegur saya, menemplak saya. Bahkan ada jemaat Tuhan di luar sana yang berkata kepada pengkhotbah, Bapak tadi menyinggung khotbah saya. Karena saya dilarang, firman Allah berkata, Bapak berkata dilarang ini, dilarang itu oleh firman Allah. Bapak menyinggung perasaan saya. Pengkhotbah itu berkata, apa kurang kerjaan saya cari bahan firman Allah hanya untuk menyinggung-nyinggung orang. Tapi saya mau katakan ketika firman Allah disampaikan dan kalau roh Allah, roh kudus bekerja, roh kudus tidak pernah berjalan tanpa tujuan. Dia pasti dengan tujuan karena kitab 2 Timotius katakan firman Allah itu adalah berfungsi untuk membenarkan setiap perbuatan yang tidak benar. Untuk mengoreksi, untuk menegur, untuk menyatakan kesalahan orang. Itulah tugas firman Allah. Jadi kalau ada orang tidak mau dibenahi kehidupannya yang salah, tidak mau ditegur oleh firman Allah, maka dia masuk dalam kelompok orang yang fasik. Orang yang tidak suka ditegur oleh firman Allah dan mengesampingkan firman Allah. Dan orang seperti ini bisa ada di mana saja. Bisa ada di kantor kita, bisa ada di teman kuliah kita, bahkan bisa ada di dalam gereja. Ini Allah sendiri yang berkata, jadi hati-hati. Nah orang-orang seperti ini bisa menghambat perjalanan kehidupan kekristenan kita. Apalagi kalau kita bergaul. Kita lihat yang ketiga kriteria atau ciri-ciri orang fasik. Kompromi dengan dosa dan penuh hawa nafsu. Itu dalam ayat 18 tadi. Jika engkau melihat pencuri maka engkau berkawan. Nah orang fasik melihat pencuri bukan menasehati dan menegur pencuri itu supaya bertobat, tapi berkawan. Jadi terjemahannya dalam ciri-ciri orang fasik adalah kompromi dengan dosa. Dan bergaul dengan orang berzina kata ayat 18, jadi penuh hawa nafsu. Minggu lalu dalam khotbah saya berkata hati-hati dengan pilihan teman dalam hidupmu. Saudara bergaul dengan orang yang licik, lama-lama Anda menjadi licik. Saudara bergaul dengan orang yang pelit, lama-lama Anda menjadi orang yang pelit. Saudara bergaul dengan orang yang suka membicarakan orang lain, lama-lama Anda menjadi orang yang suka membuat gosip. Dari teman mula ketahuan siapa dirimu. Saya pernah bilang, kalau mau lihat orang hebat, lihat pada acara-acara yang dia buat. Lihat undangannya siapa. Dari undangannya kelihatan orang itu hebat atau orang itu bagaimana keadaannya. Tapi dari teman-teman kita juga kelihatan siapa kita. Kalau teman-teman kita adalah orang-orang yang tidak memuliakan Allah, maka 11-12 dengan dirimu. Engkau bergaul dengan orang bebal, lama-lama engkau menjadi bebal. Engkau bergaul dengan orang yang tidak bisa dinasehati, lama-lama saudara tidak bisa menerima teguran bahkan nasihat dari orang lain. Dan ini ciri orang fasik. Orang fasik sebentar kata firman Allah akan dibuang seperti sekam. Jadi ciri yang ketiga kompromi dengan dosa dan penuh hawa nafsu. Ciri orang fasik yang keempat, senang bicara yang tidak baik
Di antaranya membuat fitnah, gosip, membuat dusta, membicarakan keberhasilan orang lain tapi bukan membicarakan yang baik, tapi membicarakan karena iri, karena cemburu. Senang bicara yang tidak baik. Ini terjemahan dalam ayat 19. Ayat 19 berkata, mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Jadi senang bicara yang tidak baik. Nah, ini ciri orang fasik. Nah, ini bisa mengganggu perjalanan kehidupan kekristenan kita. Kalau saudara ketemu dengan kawan, bergaul dengan kawan yang tukang ngomong, kalau ngomongnya positif puji Tuhan. Tapi kalau ngomongnya tidak baik, lama-lama Anda juga menjadi seperti dia. Hati-hati. Jadi mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat. Ciri orang fasik, senang bicara yang tidak baik. Ciri orang fasik yang kelima, suka menjelek-jelekan keluarga. Apakah itu keluarga sendiri secara jasmani maupun keluarga rohani. Ayat 5 berkata dalam ayat 20. Ayat 20 Mazmur 50, inilah terjemahan dari ciri-ciri orang fasik yang kelima. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu. Memfitnah anak ibumu, berarti saudaramu. Anak ibumu bukankah anak engkau juga? Anak ibumu bukankah engkau juga anak ibumu? Suka menjelek-jelekan keluarga, baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Siapa keluarga rohani? Ya kita semua. Saudara adalah jemaat GPD Sudirman, jemaat GPD Bojong Indah adalah anak-anak rohani kami. Kami adalah hamba Tuhan, orang tua rohani. Kalau hal seperti ini saja tidak bisa dipahami dan dimengerti, pertanyaannya bagaimana perkembangan rohanimu selama ini? Apakah engkau sudah dewasa rohani atau masih kanak-kanak? Nah, ini ciri orang fasik. Dalam jemaat Tuhan menjelang Yesus datang kembali, kita berjalan menuju kepada kehidupan gereja yang sempurna, yang tidak bercacat dan bercela. Jemaat-jemaat Tuhan yang siap menjadi mempelai wanita Kristus sudah tidak boleh lagi ada yang begini. Kalau masih ada yang begini, kita belum masuk dan belum siap menjadi gereja mempelai wanitanya Kristus. Dan kalau belum siap menjadi mempelai wanitanya Kristus, maka kita akan hanya ada di halaman, kata kitab Wahyu. Dan kalau kita masih ada hanya di halaman, maka kita akan diberikan kepada bangsa-bangsa. Artinya apa? Dalam pelajaran akhir zaman, kita masuk dalam masa aniaya anti Kristus. Coba kita lihat sejenak dalam Wahyu 11 ayat 2. Ayat 1 dan 2 kita mulai. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Saya ke sana sebentar. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, perhatikan. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Siapa bait suci Allah? Saudara dan saya. Tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat Allah bertata.
bangunlah dan ukurlah bait suci, diri kita masing-masing, tubuh Kristus. Bukan gedung gereja ini tubuh Kristus, tapi saudara dan saya tubuh Kristus. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah. Apa mesbah? Mesbah adalah tempat korban. Kalau ada tempat korban berarti harus ada korban di atasnya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, tubuh Kristus, dan mesbah, dan mereka, saudara dan saya, yang beribadah di dalamnya. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci. Jadi kalau yang hanya di pelataran atau di halaman dalam pelajaran tabernakel Musa, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, maka yang hanya biasa-biasa itu kecualikan ditaruh dalam pelataran di halaman, di sebelah luar katanya. Jangan diukur. Yang diukur itu hanyalah mereka yang sudah masuk dalam ruang kudus atau ruang maha kudus. Siapa yang diukur tadi dalam ayat 11? Saudara dan saya sebagai bait Allah. Korban kita diukur. Pengiringan kita kepada Tuhan diukur, bait suci Allah, kita sebagai tubuh Kristus, korban kita, mesbah kita diukur. Dan semua yang beribadah di dalamnya, pelayanan kita semua diukur. Kalau tidak cukup ukurannya dan tidak layak, maka taruh saja di halaman, kecualikan pelataran bait suci di sebelah luar. Jangan diukur lagi, itu yang begitu langsung dikasih kepada bangsa-bangsa untuk mengalami masa aniaya antikristus selama 3,5 tahun. Perhatikan, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci selama 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Nah, gereja tubuh Kristus yang ditaruh di pelataran adalah tubuh Kristus yang tidak sempurna. 5 anak darah yang bodoh. Jadi perjalanan kita ini sekarang, iman kekristenan kita ini, kita sedang berjalan saudara. Dan akan diukur Tuhan. Sampai pada akhirnya kita setia akan diukur Tuhan. Kita harus setia untuk sampai kepada satu status kita. Status kita adalah gereja yang sempurna mempelai wanitanya Kristus. Itulah tujuan kita. Jadi ciri orang fasik yang kelima itu tadi suka menjelek-jelekan keluarga. Keluarga jasmani dan keluarga rohani. Kalau ada jemaat yang suka menjelek-jelekan orang tua rohani atau tempat gerejanya dia berada, kan itu sesuatu yang luar biasa. Sama seperti seorang anak menjelekkan keluarganya, bagaimana mungkin itu terjadi? Orang gila saja tahu menghormati keluarganya. Maaf kalau saya pakai kata agak kasar. Orang gila saja tahu menghargai keluarganya. Ini ciri orang fasik. Yang keenam kita lihat ciri orang fasik yang keenam. Meremehkan firman dan melupakan Allah. Ini terjemahan dari Mazmur 50 ayat 21 dan 22 berkata, itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Jadi Tuhan sedang berdiam diri dulu ini saudara. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau pada waktunya nanti. Dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Ayat 22, perhatikanlah ini hai kamu orang-orang fasik yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Saudara ingat satu ayat firman Allah yang berkata demikian, biarkanlah lalang dan gandum itu tumbuh bersama dulu, jangan diapa-apakan. Karena kalau gandum itu dicabut sekarang, karena kalau lalang itu dicabut sekarang, maka gandum pun akan tercabut. Artinya perjalanan orang percaya, orang Kristen saat ini Tuhan berkata biarkan. Ada lalang, ada gandum. Ada orang Kristen, ada orang fasik. Tapi sebentar pada saat pembersihan oleh Tuhan semua akan dibersihkan.
lalang akan dibakar, gandum akan dikumpulkan. Dalam satu persekutuan orang percaya, orang Kristen, tidak semua yang hadir dalam persekutuan orang Kristen itu gandum, belum tentu. Tapi Tuhan berkata biarkan, jangan diganggu dulu. Karena kalau lalang dicabut, gandum pun akan tercabut. Tapi ada waktunya di mana firman Allah membatasi itu. Sebentar akan ada pemisahan antara lalang dan gandum, kambing dan domba. Orang benar dan orang fasik. Pembelaan dan penyertaan Tuhan ada bagi mereka yang benar. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku berdiam diri sampai waktunya sebentar. Dan waktu ini sekarang sedang kita jalani, saudara. Kita sedang berjalan, bahasa sekarang katakan kita sedang on the way menuju tujuan hidup kita. Dan di dalam perjalanan iman kekristenan kita ini banyak sekali hambatan. Ada banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Ada banyak perkataan-perkataan orang yang ingin merobohkan dan menjatuhkan iman kita. Tapi firman Allah pada pagi siang hari ini berkata, mari kita berjuang mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak orang Kristen gugur, saudara? Berapa banyak? Itu sebabnya kita penting untuk mewaspadai, saudara. Mewaspadai orang-orang fasik. Baik yang ada di luar sana maupun yang ada di lingkungan kita. Ada pesan firman Allah dalam Matius 7 ayat 15 yang berkata demikian. Jadi itu tadi ada 6 ciri orang fasik yang sudah saya sampaikan. Kriteria atau ciri orang fasik ada 6. Sekarang kita lihat Matius 7 ayat 15 ada pesan yang berkata demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi hati-hati. Nabi palsu tidak menyamar seperti seorang pengkhotbah. Nabi palsu tidak menyamar seperti seorang gembala. Nabi palsu tidak menyamar seperti seorang penginjil. Nabi palsu tidak menyamar seperti seorang rasul, seorang nabi, penginjil, guru atau gembala. Tidak, Alkitab berkata seorang nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti apa? Domba. Berarti dia ada di antara sesama domba. Kalau dia menyamar sebagai gembala, penginjil, sebagai guru, rasul, gampang ketahuan, saudara. Gampang dilacak ketidakbenarannya. Gampang dikontrol. Kalau kita dalam gereja Pantekosta di Indonesia ada satu pengajaran yang tidak benar, itu gampang langsung dipanggil oleh majelis pusat atau majelis daerah. Ditanya, dinasehati. Dibetulkan sesuatu yang salah. Kalau mau bertobat, kalau tidak bertobat ya dikeluarkan, kena sanksi organisasi. Dijaga. Tetapi kalau nabi palsu muncul di dalam antara domba sesama domba, nah ini yang bahaya. Kalau domba-domba yang kumpul bersama nabi palsu ini tidak berjuang mempertahankan iman, kenalah masuk perangkap. Masuk perangkap mulut manisnya nabi palsu ini. Mulailah menularkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Mulailah melakukan pemberontakan di dalam setiap gereja-gereja Tuhan yang ada. Jadi kembali kepada firman Allah. Nabi palsu datang kepada saudara bukan seperti rasul, nabi, guru, penginjil, gembala, bukan. Tapi dia datang menyamar seperti domba, ada bersama-sama dengan domba. Jadi kalau dalam sebuah gereja lokal dia ada strukturnya sebagai jemaat. Yang mana enggak tahu. Tapi kalau hamba Tuhan tahu. Jemaat-jemaat yang memiliki rohani yang dewasa, memiliki kepekaan yang tinggi, akan dibuat Roh Kudus mengetahui mana domba, mana jemaat yang benar, dan mana jemaat yang tidak.
Sekarang kita masuk poin terakhir kita. 4 hal yang harus kita hindari untuk mempertahankan iman. Jadi dalam perjalanan kekristenan kita ini, kita diingatkan siang hari ini untuk terus berjuang mempertahankan iman kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan untuk mempertahankan iman ada 4 hal minimal yang harus kita jaga dan hindari. Yang pertama, kita tidak boleh mundur. Kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, perhatikan, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi kalau orang mundur, meninggalkan, orang mundur ini bisa 2 definisi, saudara. Yang pertama, dia mundur dari pelayanan, dia mundur dari pengiringannya kepada Tuhan. Yang kedua, dia bisa mundur meninggalkan keyakinannya kepada Tuhan. Misalnya dia menikah dengan orang yang tidak seiman, dia menjadi mualaf. Hanya karena pangkat jabatan, hanya karena menikah dengan orang kaya yang tidak seiman. Ini arti mundur. Dan orang-orang yang dimaksud firman Allah seperti ini, Ibrani katakan Tuhan tidak berkenan. Nah, ini harus kita hindari. Dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, kita pasti diperhadapkan dengan hal-hal begini. Tinggal kita mau maju atau mau mundur. Yang menentukan bukan Tuhan, tapi saudara dan saya. Saudara belajar firman Allah, tinggal kita ikuti firman Allah atau tidak. Jadi yang pertama untuk mempertahankan iman kekristenan kita, kita jangan mundur dari pelayanan. Kita jangan mundur dari beribadah. Kita jangan mundur apalagi meninggalkan keyakinan, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama yang harus kita jaga dan hindari. Kita lihat 2 Raja-Raja 17, ada tambahan 1 ayat. 2 Raja-Raja 17 ayat 37. 2 Raja-Raja 17 ayat 37, boleh bantu. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan, perhatikan. Peraturan-peraturan hukum dan perintah yang telah ditulisnya. Ditulis oleh Tuhan firman Allah. Bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Jadi jangan mundur meninggalkan keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama yang harus dijaga dan dihindari dalam rangka mempertahankan iman. Yang kedua untuk mempertahankan iman, jangan kembali kepada kehidupan lama. Jadi kalau dulu saudara hidup lamamu tidak benar, sudah percaya Yesus, bertobat, lahir baru, dibaptis Islam, dan sekarang berjalan dalam pengiringan kepada Tuhan, terus berjalan, jangan kembali kepada hidup lama. Jangan seperti lagu, aku masih seperti yang dulu. Nah, itu lagu, tapi hidup kita tidak boleh masih seperti yang dulu. Yang dulu tidak benar itu sudah bertobat, tinggalkan hidup lama dan terima Yesus dalam hidup yang baru. Jadi dalam mempertahankan iman jangan kembali pada kehidupan yang lama. Kita lihat 2 Petrus 2 ayat 20. 2 Petrus 2 ayat 20, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, perhatikan, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Saudara, kalau orang sudah percaya Tuhan, terus tinggalkan Tuhan, kembali lagi ke hidup lama, biasanya lebih jahat dari penjahat, lebih rusak dari yang lama, saudara. Alkitab sudah bilang, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk. Jadi jangan pernah menoleh ke belakang seperti istri Lot.
Lupakan yang di belakang, sekedar menjadi kenangan. Ambil kenangan-kenangan yang baik. Jangan kembali kepada kehidupan lama untuk mempertahankan iman. Yang ketiga, untuk mempertahankan iman, kita tidak boleh kepahitan atau tidak mengampuni. Karena firman Allah berkata dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Jadi kalau saudara mau kesalahanmu diampuni oleh Tuhan, belajar mengampuni orang lain. Ini tidak bisa ditawar. Karena kalau saudara kepahitan itu akan menghambat perjalanan kekristenan kita dalam mempertahankan iman. Jadi yang pertama, mempertahankan iman kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh, kedua tidak boleh kembali pada kehidupan lama. Yang ketiga, tidak boleh kepahitan atau tidak mengampuni. Yang keempat, yang terakhir, tidak boleh meninggalkan kasih yang mula-mula. Kita lihat dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 5 berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Perhatikan. Ayat 15, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, orang yang mengalami kasih mula-mula itu luar biasa. Orang yang pacaran saja itu cinta pertamanya luar biasa. Makanya pepatah bilang, first love never die. Nah, bagaimana cinta pertama kita kepada Tuhan ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita percaya bertobat. Hujan, banjir, tetap kita pergi ke gereja karena cinta Tuhan. Jam-jam ibadah doa, jam ibadah tengah minggu, jam ibadah hari minggu tidak pernah terlambat. Ada kasih mula-mula yang begitu semangat untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Nah, itu masih ada enggak sekarang? Atau sekarang sudah diajak-ajak ke gereja saja beribadah susahnya setengah mati. Kasih yang mula-mula itu harus tetap ada, saudara. Kasih yang mula-mula itu yang bisa mempertahankan keluarga, suami dan istri sampai opa-oma bahkan sampai mati. Kasih yang mula-mula itu. Sampai kakek nenek tetap setia, kasih mula-mula itu ada, cinta itu terus ada. Kepada Tuhan pun begitu, makanya Tuhan mengoreksi salah satu 7 gereja yang ada di Asia Kecil. Di dalam kitab Wahyu 2, namun demikian aku mencela engkau. Walaupun semuanya sudah baik, sudah bagus, tetapi kalau satu, yaitu kasihmu yang mula-mula telah engkau tinggalkan, itu tidak baik. Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kan ada jemaat yang sesama jemaat berkata demikian, saudara, dibilang, bro, dulu kayaknya rajin deh ibadah, setia. Iya, ini kok sekarang akhir-akhir ini males ya. Saya males ibadah, gak tahu kenapa. Seperti dulu lagi dong, setia, rajin, semua segala macam. Seperti lagu pujian lama berkata, ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Semangat, kok sekarang tidak semangat? Tuhan ingatkan dalam ayat 15, saudara. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Berarti kalau dulu kita semangat, punya kasih mula-mula, cinta Tuhan dan sekarang sudah tidak cinta. Alkitab menerjemahkan itu bahwa kita telah jatuh dengan dalam. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi. Artinya bertobat dan kembalikan lagi yang dulu itu.
Dulu semangat kebaktian jam 10, setengah 10, jam 9 sudah di gereja. Sekarang ibadah jam 10, jam 11 baru sampai gereja. Kembalikan yang dulu. Mulai jam 10, jam 9 sudah duduk manis di gereja. Mulai jam 7 pagi, setengah 7 sudah ada di gereja. Cinta Tuhan. Tidak lihat lain orang. Baru nyanyi 1-2 lagu sudah menetes air mata. Kenapa? Bukan karena nggak bisa bayar hutang, bukan. Karena apa? Karena merasakan bahwa kasih Allah itu tidak bisa dibalas oleh apapun yang kita buat. Baru puji-pujian 2 lagu sudah kegerakan. Baru doa mau masuk firman Tuhan, penyembahan, Roh Kudus sudah bekerja. Mana itu sekarang? Mana itu sekarang? Itulah aset gereja yang harus dikembalikan sebelum Yesus datang kembali. Supaya gereja penuh dengan bau harum di hadapan Tuhan. Bau harum dengan kekudusan. Bau harum dengan pujian. Penyembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Semarak pengagungan kepada Tuhan itu ada dalam rumahnya. GPDI tahun depan akan mencapai usia 100 tahun. Para pendiri gereja puluhan tahun yang lampau, ketika gereja ini berdiri tahun 1921. Begitu banyak mujizat Allah dinyatakan. Sementara puji-pujian, orang sudah merasakan kesembuhan ilahi. Sementara firman Allah diberatakan, Roh Kudus bekerja sehingga firman harus berhenti dan menunggu apa maunya Roh Kudus. Tetapi semakin majunya zaman, semakin hebatnya modern, semakin majunya teknologi canggih dan lain sebagainya, semakin mengecilkan sesuatu yang terjadi. Karena manusia mulai menggunakan logika. Karena manusia mulai menggunakan akal, pikiran yang tidak salah. Tetapi semua itu selalu seringkali menghambat iman kita kepada Tuhan. Menghambat segala sesuatu kepada Allah. Sehingga banyak orang Kristen saat ini tidak mengalami mujizat. Sehingga banyak orang Kristen jemaat Tuhan saat ini tidak lagi melihat sesuatu yang luar biasa. Salah satu gereja yang mengalami bagaimana roti berubah menjadi daging di gereja ini pada tahun 1980. Di gereja yang pertama di Gang Serayu. Di mana roti perjamuan berubah menjadi daging hanya dalam tempo beberapa jam dan kemudian kembali lagi menjadi roti. Dan pengalaman kedua ketika gereja ini didirikan di mana gereja yang pertama itu ada foto daripada gambar lukisan Tuhan dengan mahkota duri. Tetapi lukisan mahkota duri itu tiba-tiba mengeluarkan darah segar. Mau difoto oleh wartawan, dia berubah kembali kepada wujud semula. Tidak untuk dipublikasikan. Tapi sejak saat itu almarhum Bapak Gembala Senior merasa ada kekuatan bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam gereja ini. Begitu banyak tanda mujizat yang Allah kerjakan. Tahun 1979 kalau tidak salah, tahun 1980-an lebih kita mengadakan seminar dan KKR di gedung Advent selama beberapa hari. Dengan salah satu pembicara pendeta Toteis dari Belanda. Dan pada hari keberapa Ibu Gembala Senior anfal dan sakit. Dan semua jemaat sudah berkumpul di pastori dan menangis dan mengira Ibu Gembala sudah kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Saya berdoa, waktu itu saya masih sekolah dasar, masih anak-anak, tidak mengerti berdoa dengan polos, saya berdoa. Dan menangis, mujizat terjadi, Ibu Gembala Senior bangkit dan sembuh kembali. Itu sudah dikelilingi oleh hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang berkumpul di pastori menangis.
Karena ibu gembala dikira sudah kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Terus tahun demi tahun berjalan penyertaan Tuhan nyata atas setiap kehidupan gereja ini. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara terus berjuang mempertahankan iman. Saya berkata bahwa ibarat pertandingan maraton, sesuatu yang sudah ditanam oleh para pendiri gereja. Ketika tongkat estafet itu diberikan kepada mereka, mereka sudah berjuang dan mereka sudah kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Dan sekarang kita meneruskan tongkat estafet itu. Dan kalau mereka yang sudah berjuang dengan baik dan tongkat estafet yang kita pegang saat ini tidak kita selesaikan dengan benar, pada ujungnya maka kita tidak akan sampai di finish. Dan kalau kita tidak sampai di finish maka kita akan kalah. Dan kalau kita akan kalah berarti rusaklah perjuangan sekian puluh tahun dari awal oleh para pendiri gereja ini. Kita mengalami tugas yang berat di akhir zaman. Kita harus mengantarkan semua orang masuk dalam kerajaan sorga. Kita harus memastikan keluarga kita, anak, cucu, mantu semua ada dalam kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Dan itu merupakan tugas yang berat buat kita. Kita memegang tongkat estafet terakhir. Di perjalanan terakhir di akhir zaman menjelang Yesus datang kembali. Apapun yang terjadi walaupun nyawa taruhannya kita harus pegang tongkat estafet. Kita harus pertahankan itu sampai titik darah yang penghabisan. Dan tidak akan kita biarkan apapun mengganggu dan menghambat perjalanan iman kekristenan kita kepada Tuhan. Itu yang harus menjadi misi kita. Itu yang harus menjadi tujuan hidup kita. Supaya genap sudah semua. Di mana kita semua masuk dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Jadi jangan pernah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kalau ada yang sudah mulai patah semangat dalam beribadah mengiring Tuhan, kembali kata Alkitab, bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Karena saat ini saudara, Tuhan masih memberi kesempatan kedua kepada setiap orang percaya. Karena apa? Karena sebentar masing-masing pekerjaan kita akan diuji oleh Tuhan. Dan yang kedua, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jadi pertahankanlah iman, layanilah Tuhan, dan setialah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Katakan amin. Ayat terakhir kita, Ulangan 7 ayat 9. Kita lihat Ulangan 7 ayat 9. Tuhan berkata demikian dalam firman Allah. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi kalau saudara setia, jangan pernah takut anak cucu cicitmu. Mereka akan dijaga dan diberkati oleh Tuhan karena ada janji Tuhan sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat terakhir penutup kita, Ayub 10 ayat 12. Ayat yang terakhir sebagai penutup. Ayub 10 ayat 12 berkata, ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, perhatikan, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Jadi di tengah situasi yang tidak ada kepastian saat ini, yang menjaga nyawa kita ada janji firman Allah, adalah pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pemeliharaan Tuhanlah yang menjaga nyawa kita. Itu sebabnya hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku Tuhan, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Lingku Piku.
Mari sama-sama angkat tangan saudara. Akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, Putra Katakan sama-sama, di saat badai, di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, Putra Kau Allahku. pujian ini berkata bahwa Tuhanlah Raja atas semesta. Dialah yang berkuasa, dialah yang bertata atas setiap langit dan bumi. Semua ada di bawah penguasaan Tuhan. Artinya kita tidak perlu takut sedikit pun ketika kita berjalan bersama Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Raja atas semesta ini, kita tidak perlu khawatir. Kita tahu Dia yang mengatasi, Dia yang berkuasa atas langit dan bumi dan seluruh alam semesta ada di bawah kendali daripada Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kita perlukan saat ini adalah kita berjalan bersama dengan Dia. Apakah kita sudah berjalan bersama dengan Dia? Mari saudara, pertahankan imanmu kepada Allah. Walau apapun yang terjadi di depan sana, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia akan menjaga, memelihara kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi
di bawah kolong langit ini tanpa sepengetahuan daripada Tuhan. Akan masih ada banyak tantangan, akan masih ada banyak masalah-masalah hambatan ke depan yang akan kita hadapi. Tetapi persoalan terbesar adalah kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami masalah yang luar biasa. Tapi mari, kalau kita berjalan dan berpegang kepada Raja yang berkuasa atas alam semesta, maka Dia akan membawa kita. Walau di tengah badai sekalipun, kita akan terbang bersama Yesus. Dia akan membawa kita melihat kemuliaan-Nya. Dia akan membawa kita melihat penyertaan-Nya yang sempurna atas setiap hidup kita. Karena penyertaan Tuhan tidak bisa kita ukur dengan akal dan pikiran kita. Karena kuasa Allah tidak pernah bisa kita ukur dengan akal dan logika kita. Karena kita manusia yang sangat-sangat terbatas adanya. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Allah yang berkuasa atas alam semesta. Dan Dia yang menjaga dan memelihara setiap kehidupan saudara dan saya. Dia yang memelihara nyawa kita, kata firman Allah. Dia memelihara nyawa dan nafas hidup kita. Tidak satu pun sehelai rambut pun terjadi atas setiap hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita terus berjalan dalam iman kita kepada Tuhan. Kita tidak mau mundur. Kita tidak mau melihat ke belakang. Kita mau berjalan terus bersama dengan Tuhan. Apapun yang ada di depan kita, kita percaya ada penyertaan Allah yang sempurna atas setiap hidup kita. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi pujiannya, lingkupiku. Haleluya, haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Di saat badai bergelora, haleluya. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Hera namanya, Hera namanya, Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Heran namanya, oh heran namanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya. Heran
rasakan hadirat Allah, Dia ada di tempat ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan rasakan hadirat. Dia ada di tempat ini pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Dia lama-lama kurata kara lama dia amas. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Katakan Immanuel sambil mengangkat tangan. Tertunduk kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa Tuhan. Terima kasih banyak buat firman-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami boleh diteguhkan kembali lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kami ini Tuhan, tidak sedikit ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak halangan Tuhan yang coba menggoyahkan iman kekristenan kami kepada Tuhan. Tapi kami tetap dan terus akan berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan, sekali kami melangkah, Engkau tetap menjadi segala sesuatu dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah. Tuhan, tidak ada sesuatu yang kami dapat lakukan tanpa penyertaan daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Buat pagi siang hari ini Tuhan, biarlah kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menguatkan, memampukan kami Tuhan untuk terus berjalan semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Semakin hari semakin kuat menuju Sion tempat Allah ada. Tuhan sertai kami Tuhan. Tuhan sertai hamba-hambamu, umat-umatmu, sidang jemaatmu seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menyertai perjalanan kami Tuhan. Perjalanan iman kekristenan kami Tuhan. Hingga kami boleh terus ada dan setia sampai akhir perjalanan kami Tuhan. Kami setia sampai akhir perjalanan kami Tuhan. Di mana kami boleh siap Tuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Menjadi gereja yang sempurna, gereja yang kudus. Menjadi mempelai wanitanya Kristus Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Tanamkan setiap firman yang sudah kami dengar. Terus bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-hambamu, para pelayan jemaat Tuhan yang hadir. Baik yang ada di dalam ruangan ini maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan siaran ibadah pada pagi siang hari. Tuhan memberkati. Firman-Mu Tuhan tinggal di dalam tanah hati kami. Semakin hari kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Berkati Tuhan sekali lagi umat-umat tebusan-Mu. Sidang jemaat Tuhan baik di GPD Sudirman, GPD Bojong ini yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai yang tertua opa dan oma.
Tuhan tutup, jaga dan pelihara mereka Tuhan. Menolong, membela, memberkati, memproteksi mereka dari segala bentuk yang terjadi saat ini. Dengan kuat kuasa darah Yesus, dengan kuat kuasa darah anak domba yang tidak bercacat dan bercela. Dan Tuhan pun memberkati seluruh kehidupan, pekerjaan, mata pencaharian, usaha, warung, toko dagang, umat-umatmu, sidang jemaatmu diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati miliknya. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Dan Tuhan juga Engkau memberkati seluruh kehidupan kami, para pelayan hamba-hambamu yang sudah hadir pada pagi siang hari ini di tempat ini Tuhan. Bahkan seluruh tim yang sudah melayani kami sehingga terselenggaranya ibadah online ini. Tuhan memberkati, membalas dengan berlipat kali ganda, menyertai di dalam setiap kehidupan rumah tangga, usaha, mata pencarian dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Dalam kesempatan ini hamba juga berdoa, menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden secara khusus untuk memimpin jalannya Tuhan penanganan setiap persoalan masalah negara, khususnya di dalam menangani wabah COVID-19 ini. Kami percaya Indonesia, kota Jakarta akan dilawat oleh Tuhan dan kami melihat kemuliaan Tuhan. Jakarta akan menjadi pusat pujian penyembahan kepada Allah. Akan ada banyak tuaian terjadi, banyak jiwa boleh dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Tak lupa hamba berdoa Tuhan buat rencana ibadah kembali di alam gereja ini Tuhan pada tanggal 2 Agustus nanti. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memimpin, menuntun kami, membawa kami Tuhan dalam kehendak Allah. Dan Engkau yang akan Tuhan menolong semua persiapan yang dilakukan. Dan kami percaya Tuhan menjaga, memelihara, membungkus kami semua Tuhan. Para panitia, pelayan dan seluruh jemaat Tuhan, di mana kami boleh mempersiapkan diri kami, di mana nama Tuhan dipuji, dibesarkan dan ditinggikan sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini Tuhan sudah berhenti bicara. Biarlah kira Roh Kudus Engkau sendiri yang akan Tuhan memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati-hati sidang jemaat Tuhan. Dan mereka terus tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, bahkan kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh Engkau Allah yang maha baik Tuhan. Kembali kami boleh beribadah pada pagi hari dan siang hari ini ya Tuhan Yesus. Kami telah menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar semua ini ya Tuhan boleh semakin menguatkan iman percaya kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Roh Kudus berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biar kiranya kami boleh dengan penuh sukacita memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan memperluas
Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Seluruh sidang jemaat Tuhan, GPDI Sudirman dan Bojong Indah yang ada di rumah dan umat Tuhan yang ada di tempat ini, saya jemput kita bangkit berdiri. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan. Siang hari ini Tuhan Yesus, kami boleh melakukan ibadah kami Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk berkumpul bersama-sama Tuhan dalam ibadah ini Tuhan Yesus, untuk memuji menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, dengan kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan pada kami Tuhan, kami boleh masih Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati-Mu lewat penyembahan, lewat puji-pujian yang diadakan Tuhan, terlebih lewat firman-Mu yang disampaikan Tuhan untuk mempertahankan iman kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk tiap-tiap jemaat Tuhan yang masih Engkau pelihara Tuhan Yesus, dengan segala keadaannya Tuhan Yesus, dengan segala kondisinya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kami dapat melewati ini semua Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan bangsa negara kami Tuhan, untuk sama-sama Tuhan bersatu hati Tuhan Yesus, mentaati setiap peraturan-peraturan yang ada Tuhan, hingga virus corona ini Tuhan Yesus dapat kami lewati Tuhan, sehingga korban Tuhan Yesus tidak banyak bertambah Tuhan Yesus, tetapi yang disembuhkan semakin banyak dipulihkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah perdana kami nanti Tuhan di awal Agustus Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan meskipun kami berkumpul kembali Tuhan Yesus, tapi ajarkan kami Tuhan untuk tetap mentaati protokol yang diadakan Tuhan, untuk menjaga jarak kami Tuhan Yesus, agar dalam ibadah itu juga Tuhan kami mentaati peraturan pemerintah, dan kami juga mentaati aturan-aturan yang Engkau buat bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapak Presiden kami Tuhan Yesus, Pak Jokowi Tuhan Yesus, para menteri yang ada Tuhan Yesus, para gugus tugas nasional Tuhan, penanganan COVID ini Tuhan Yesus, agar kami cepat bangkit kembali Tuhan, agar perekonomian kami Tuhan tetap bangkit kembali Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu banyaknya Tuhan
baik pengusaha, baik karyawan Tuhan yang berdampak Tuhan, bahkan sampai pemberhentian Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan kuatkan dan hiburkan kami semua Tuhan. Dan Tuhan beri kekuatan kami Tuhan Yesus sekali lagi Tuhan, untuk melewati masalah-masalah ini Tuhan Yesus. Agar kami Tuhan Yesus dapat bersama-sama Tuhan boleh membangun bangsa kami kembali Tuhan, boleh beribadah kembali Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Oma Gembala Tuhan yang selalu setia hadir Tuhan Yesus. Kiranya kesehatan-Mu tetap menyertainya Bapak. Terpuji nama-Mu Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan doa ini menjadi ucapan syukur bagi kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dan kami akan akhiri ibadah ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat kemurahan rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Ooh.